Insinyur pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapatkan syafaatnya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-109, membahas satu pasal yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja di dalam kitabnya Matan Abi Syuja. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun wal aqiqatu mustahabbatun. Pasal akikah itu adalah sunnah. Akikah itu dianjurkan. Akikah adalah satu ibadah. Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang akikah. Wahia az-zabihatu anil mauludi yawma sabi'ihi. Dan akikah ini adalah sembelihan. Ya, kita menyembelih kambing anil maulud, ya, dikarenakan kelahiran seorang anak atau dari kelahiran seorang anak. Lahir seorang anak, maka momentum kelahiran anak tersebut, ya, di hari yang ketujuhnya kita menyembelih akikah. Jadi hukumnya adalah mustahab, dianjurkan, baik, dan itu adalah ibadah, ya, yang diperintahkan oleh syariat. Di dalam menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib akan mendefinisikan kepada kita apa itu akikah. Beliau berkata, kata al-aqiqah lugatan atau secara bahasa adalah berasal dari kata al-aqqu. Al-aqqu, ya, ain dan qaf, yang memiliki makna asyaqqu, asyaqqu dan al-qat'u. Syak, syaqqu dan qat'u yang artinya memotong atau merobek, ya, memotong atau merobek. Wahia ismun lisya'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud hina wiladatihi. Dan akikah ini sebenarnya adalah istilah untuk rambut yang menempel di kepala bayi ketika dia dilahirkan. Ya, rambut yang menempel di kepala bayi ketika dia dilahirkan. Summiya bidzalika li'annahu yukhlaq wa yuqta. Nah, rambut yang menempel di kepala bayi saat dia dilahirkan itu disebut akikah. Kenapa rambut itu disebut akikah? Karena diperintahkan untuk yukhlaq wa yuqta,
karena diperintahkan untuk dipotong, dicukur, ya, dicukur dan dipotong. Oleh karenanya sebenarnya istilah akikah itu sendiri kaitannya dengan pemotongan rambut di hari yang ketujuh. Itu kalau kita tinjau dari sisi bahasanya, bahwa dari sisi bahasa akikah adalah rambut atau memotong rambut yang menempel di kepala bayi, ya, yang dilakukan di hari yang ketujuh. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa, kata beliau. Adapun kalau kita lihat dari sisi akikah dalam pengertian syariat, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hiya dzabihatul lati tuzbah inda halqi sya'ril maulud. Adapun dari sisi definisi syariah, bahwa akikah adalah sembelihan yang kita sembelih tatkala kita memotong rambut si bayi. Ya. Jadi sembelihan yang kita sembelih, kita menyembelih domba misalnya di hari di mana kita memotong rambut seorang bayi, yaitu sunnahnya di hari yang ketujuh. Summiyat bidzalika li'annaha yuqta mazbahaha wa yashuqqu indal halaq. Dan disebut sembelihannya akikah ya karena memotong juga sama. Ya, walaupun secara bahasa akikah itu rambut yang menempel di bayi yang dipotong. Kenapa disebut akikah? Ya karena dia dipotong. Tapi secara penggunaan istilah syar'i, definisi syariat, akikah itu bukan memotong rambut. Ya, tetapi sembelihannya itu yang disebut dengan akikah di dalam pengertian secara syar'an atau secara syariat. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad tutlaqu fi ayyamina 'ala adh-dhabihati allati tuzbahu bi munasabatil wiladah walau lam yakun halaq. Kalau sekarang zaman kita, kata beliau, kata akikah itu digunakan untuk setiap penyembelihan hewan terkait dengan kelahiran seorang anak, walaupun rambut anak itu tidak dipotong. Ya. Walaupun rambut anak itu tidak dipotong. Walaupun pada asalnya yang pertama dilakukan adalah memotong. Setelah dipotong kita memotong hewan akikah. Aulam yakun az-zabah fi yaumin muayyan. Atau kalau zaman sekarang biasanya tidak ditentukan pada hari tertentu. Walaupun secara asalnya yang terbaik itu dilakukan di hari yang ketujuh. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau lebih senang menamakan akikah ini dengan istilah nasikah atau zabihah. Ya, jadi Nabi lebih suka menamakan akikah dengan nasikah atau zabihah. Nasikah atau zabihah. Mungkin ini jarang kita dengar ya. Jadi Nabi lebih suka menamakan akikah dengan nasikah atau zabihah. Hal ini, saudaraku sekalian, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah. Nabi pernah ditanya tentang permasalahan akikah. Faqal, la yuhibbullahu al-uquq. Allah tidak suka yang namanya uquq. Uququl walidain, durhaka. Ya. Allah tidak suka yang namanya al-uquq, kata Rasulullah. Ka'annahu karahal ism. Nabi tidak suka dengan penamaannya. Waqal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu waladun
fa ahabba ayyansaka, ya, barang siapa yang mendapatkan seorang anak, ya, lahir anaknya dan dia hendak melakukan nusuk, falyansik atau falyansak, ya, hendaknya dia melakukan nusuk tersebut, ya. Jadi Nabi menggunakan kata nasikah, bukan kata akikah. Dari sisi penggunaan bahasa, jadi Nabi lebih suka menggunakan kata nasikah atau zabihah dibandingkan kata akikah. Dari sisi hukumnya, Profesor Dr. Mustofadib berkata, hiya sunnatun muakkadah. Akikah ini adalah sifatnya sunnah muakkadah. Yutalibu biha waliyul maulud alladhi yunfiq alaihi. Dan yang diperintahkan adalah waliyul maulud, wali dari anak yang lahir tersebut, ayahnya misalnya kalau masih ada, atau kakeknya, atau pamannya, dan lain sebagainya. Mereka lah yang yutolab, diperintahkan oleh syariat untuk melakukan akikah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa akikah tidak wajib adalah hadis Abi Daud yang sebelumnya dikatakan di sini, man wulida lahu mauludun fa ahabba, ya, barang siapa yang diberikan anak, ya, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ahabba, dia ingin, dia suka untuk menyembelih dikarenakan kelahiran anak tersebut, maka hendaknya dia melakukannya. Artinya ini dikembalikan kepada ikhtiar, dikembalikan kepada keinginan, rogbah, ya, keinginan para wali, apakah dia ingin melakukannya. Tentunya itu adalah sesuatu yang baik. Lalu dikatakan oleh beliau sebagai tambahan dari poin yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja', Profesor Dr. Mustofadib berkata, wa yustahabbu an yuhlaq sya'ruhu aidan yauma sabi'ih. Sebagaimana disunnahkan, bukan hanya menyembelih kata beliau, tetapi di hari ketujuh itu rambutnya pun dipotong. Jadi bukan hanya menyembelih, tetapi rambut si bayi tersebut diapakan? Dipotong. Wa yatasaddaqa biwaznatihi dhahaban aw fiddatan. Setelah rambut si anak itu dipotong, maka kita timbang berapa ukurannya, maka dengan ukuran rambut anak tersebut kita bersedekah kepada fakir miskin, baik seukuran emas ataupun seukuran perak. Zakaron kanal mauludu am unsa. Baik yang lahir itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, sama. Ya, bukan hanya akikah, tetapi disunnahkan juga untuk dipotong rambutnya. Kemudian ditimbang dapat berapa gram, sejumlah berat rambut mereka itu kita bersedekah, baik dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk perak, atau nilai dari keduanya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Salman ibni Amir Ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad bersabda alaihi salatu wassalam, ma'al gulami aqiqah, bersama kelahiran seorang anak ada akikah. Fa ahriqu anhu daman, maka sembelihlah hewan akikah tersebut. Wa amitu anhul adha, dan bersihkanlah kotoran yang dia bawa, yaitu rambutnya dipotong, ya, rambutnya dipotong di hari yang ketujuh. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, begitupun diriwayatkan oleh Sumrah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahanun biaqiqatihi. Al-gulamu murtahanun biaqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Yuzbahu anhu yaumas sabi'.
disembelih atas kelahiran anak ini, kita menyembelih hewan akikah atas kelahiran anak ini di hari yang ke-7. Dinamakan di hari yang ke-7 dan dipotong rambutnya di hari yang ke-7. Berarti kegiatannya 3. Ya. Yang pertama adalah zabihah, penyembelihan, al-halaq, pemotongan rambut, lalu at-tasmiyah, yaitu memberikan nama. Memberikan nama secara resmi itu di hari yang ke-7. Hadis ini ma'asyiral muslimin riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya. Ya. Adapun arti dari seorang anak itu tergadai dengan akikahnya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan pendapat bahwa artinya la yashfa'u fi walidayhi yaumal qiyamah in lam yu'aqan. Anak itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kalau belum diakikahkan. Ini pendapat sebagian ulama. Wakil ada yang berpendapat tansyi'atuhu tansyi'atan salihah. Maksudnya adalah dengan akikah itu dia akan tumbuh sebagai anak yang salih, anak yang baik, ya, dan akan mendapatkan penjagaan yang sempurna, ya, dan ini didapatkan ketika dia sudah diakikah, ya, ketika dia sudah diakikah. Diriwayatkan dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala aqqa Rasulullah anil Husain bisyatin. Rasulullah pernah mengakikah cucu beliau Husain dengan 1 ekor domba. Wa qala, maka Rasulullah bersabda, ya Fatimah, ahliki ra'sahu. Wahai Fatimah, potong rambut anakmu ini, maksudnya Husain, potong rambutnya, ya. Wa tasaddaqi bizinati sya'rihi, ya, dan bersedekahlah engkau sebanyak ukuran atau berat rambut anak ini. Hadis ini ma'asyiral muslimin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Itu tambahan yang cukup banyak dari Profesor Dr. Mustafa Dib atas perkataan Al-Qadi Abi Syuja, akikah adalah mustahabbah dan akikah adalah sembelihan atas kelahiran seorang anak di hari yang ke-7. Kemudian ma'asyiral muslimin, Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala berkata, wa yuzbahu 'anil gulami syatan. Disembelih 2 ekor domba atas kelahiran anak laki-laki. Jadi kalau yang lahir anak laki-laki, maka sunnahnya adalah 2 ekor domba atau 2 ekor kambing. Wa 'anil jariyati syatun. Tetapi kalau yang lahir anak perempuan itu cukup 1 ekor saja. Wa yut'imul fuqara'a wal masakin. Dengannya kita memberikan makan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqqa 'anil gulami syatain. Ibunda Aisyah berkata, kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyembelih 2 ekor atas kelahiran anak laki-laki. Wa 'anil jariyah syah. Adapun kalau yang lahir anak perempuan cukup 1 ekor. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Nabi Muhammad memerintahkan mereka, anil gulami, ya, dari kelahiran seorang anak laki-laki, syatani mukafiatani, 2 ekor kambing, ya, 2 ekor kambing atau domba. Wa anil jariyah syah. Tapi kalau anak perempuan cukup 1 ekor. Lalu bagaimana misalnya kalau kembar, ya, anaknya kembar 2, kembar 3, ya dihitung saja. Kalau kembar 2, laki-laki semua 4. Kalau perempuan semua 2, kan begitu. Ya, dikatakan di sini, idza ta'addadal maulud
ta'addadatis syiyah bihasbil mauludin. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, aqqa Rasulullah anil Hasan wal Husain bikabsyain kabsyain. Dalam riwayat Rasul pernah berakikah untuk Hasan dan Husain dua-dua. Berarti jadi berapa ekor? Ya, jadi empat ekor. Ini ma'asyiral muslimin, poin-poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, poinnya sudah kita bacakan semuanya. Waktunya masih tersisa ya, sekitar 10 menit lagi. Kita akan coba membahas poin yang pendek terkait dengan Kitabus Sabaqi war Ramyi. Pembahasan tentang as-sabaq. Apa itu? As-sibaq. As-sibaq. Kalau kita apa disebutnya? Balapan. Balapan. Balapan ya, balapan kuda. War-ramyi, adu ketangkasan memanah. Jadi dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk i'dad. I'dad itu bersiap-siap. Ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah. Persiapkanlah oleh kalian apa yang bisa kalian persiapkan, menunggang kuda, memanah, berenang dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam Islam, perlombaan yang terkait dengan mempersiapkan diri untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terpuji. Adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan lomba menunggang kuda dan lomba ketangkasan memanah memiliki hukum yang khusus di dalam Islam. Karena dia terkait dengan satu syariat yang besar. Dia terkait dengan syariat yang besar yang kita sebut dengan syariat apa? Al-jihadu fi sabilillah. Di sini beliau berkata, qala al-muallif al-qadi Abi Syuja' Hasan ibnu Ahmad ibnu Husain ibnu Ahmad al-Isfahani asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, wa tasihhu al-musabaqatu 'ala ad-dawabi wal munadhalatu bisihami. Sah hukumnya atau diperbolehkan kita mengadakan perlombaan atau kompetisi, ya, perlombaan atau kompetisi, al-musabaqah. Musabaqah perlombaan atau kompetisi, alad dawab. Kompetisi menunggangi tunggangan. Baik itu kuda ataupun unta, ya. Sebagaimana dianggap baik seandainya kita mengadakan perlombaan al-munadhalatu bis-siham. Perlombaan adu ketangkasan memanah. Akhir-akhir ini kita lihat semangat umat Islam untuk mengamalkan dua hal ini mulai tumbuh ya. Yaitu menunggang kuda dan munadhalah. Munadhalah bis-siham artinya adalah adu ketangkasan di dalam melepaskan panah. Ya, siapa yang paling hebat, siapa yang paling tangkas, ya. Lalu dikatakan di sini Profesor Dr. Mustopadi menjelaskan istilah musabaqah dan munadhalah. Secara bahasa, al-musabaqah artinya at-taqaddum, siapa yang lebih cepat. Itu musabaqah. Adapun al-munadhalah adalah al-mughalabah minan nadli wa huwa ramyi, yaitu saling mengalahkan di dalam ketangkasan memanah. Jadi munadhalah artinya adalah secara bahasa ar-ramyu, melempar. Jadi saling adu tangkas di dalam apa? Menembak satu sasaran. Itu dalam Islam sangat dianjurkan ya. Umat Islam dianjurkan untuk mahir berkuda dan mahir di dalam membidik. Lalu bagaimana kalau saya tidak suka panahan? Ya,
saya lebih suka misalnya tembakan, ikut apa perbasi atau apa itu, ya silahkan, bagus. Tapi kan modalnya besar, ya modalnya besar, butuh dana, biaya misalnya. Tapi yang bisa memanah ya bagus memanah. Yang dia bisa lebih tinggi dari memanah, artinya di zaman ini kan tembakan, ada berbagai macam alat persenjataan, dia mempelajarinya, itu pun sama. Semua alat yang digunakan untuk berjihad, berjuang, membela agama, ya, dan membela apa namanya tanah air, itu adalah sesuatu yang sifatnya perintah, ya. Ketika ada serangan sewaktu-waktu ke negeri kita, kita harus siap apa? Mempertahankan negeri kita, mempertahankan kedaulatannya, ya, mengusir orang-orang yang hendak menjajah, ya, hendak masuk ke negeri kita, merampas hak-hak kita. Itu kita berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil disyariatkannya kedua hal ini, ma'asyiral muslimin, adalah firman Allah Subhanahu wa taala suratul Anfal ayat yang ke-60, di mana Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian apa saja yang kalian mampu berupa kekuatan, baik itu menunggang kuda dan lain sebagainya, yang dengannya kalian membuat gentar musuh-musuh Allah, yang dengannya kalian membuat gentar musuh-musuh kalian. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-quwwata bir-ramyi. Dan Nabi telah menafsirkan kata kuat dengan memanah, di mana beliau bersabda, ala innal quwwata ar-ramy. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Sesungguhnya kekuatan itu memanah. Sesungguhnya kekuatan itu memanah. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, satuftah alaikum ardun, kelak akan diberikan kemenangan atas kalian. Ya, kalian akan melakukan penaklukan yang sangat luas. Yakfikumullah, dan Allah akan menyempurnakan janjinya untuk kalian. Jadi kalian akan memasuki banyak negeri, kalian menang di banyak negeri, dan Allah akan menyempurnakan janjinya untuk kalian. Fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Maka janganlah kalian pernah bosan untuk berlatih, ya, menggunakan anak panahnya. Itu pesan Nabi. Jangan pernah kalian bosan berlatih menggunakan anak panahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Warwal Bukhari an Salamata ibni Aqwa' radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min Aslam yantadilun. Satu ketika Nabi pernah melewati sekelompok sahabat dari suku Aslam, dari kabilah Aslam, yang mana mereka sedang menunjukkan kemahiran memanah. Mereka sedang menunjukkan apa? Kemahiran memanah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, irmu bani Ismail, ya. Ayo, lepaskan anak panah kalian wahai bani Ismail. Bidiklah, ya, dengan panah-panah kalian wahai keturunan Nabi Ismail. Fa inna abakum kana ramiyan. Sesungguhnya bapak kalian dulu, Nabi Ismail, adalah seorang pemanah yang ulung, pemanah yang hebat. Urmu wa ana ma'a bani fulan. Ayo, panah. Saya mendukung, apa namanya? Mendukung Bani Fulan. Saya bersama Bani Fulan. Maka salah satu kelompok yang sedang berlomba, mereka menghentikan perlombaan. Maka ditanya, kok nggak dilanjutkan perlombaannya? Maka mereka menjawab, kaifa narmi wa anta ma'ahum. Bagaimana kami akan melanjutkan perlombaan sedangkan Anda ya Rasulullah mendukung yang di sana?
mendukung kelompok yang satu lagi. Maka Rasulullah bersabda, urmu fa ana ma'akum kullukum. Ya sudah, lanjutkan. Saya mendukung kalian semua. Begitu kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis ini riwayatnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibni Umar, anna Rasulullah sabaqa bainal khayl allati admarat minal hafya wa amaduha thaniyatul wada'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempertandingkan antara kuda-kuda yang titik awalnya adalah di tempat namanya hafya dan titik akhirnya di tempat yang bernama thaniyatul wada'. Jadi itu treknya trek balapannya antara tempat tersebut ke tempat yang bernama thaniyatul wada'. Wasabaqa bainal khailil lati lam tudammar min thaniyati ila masjid Bani Zuraik. Ya, sebagaimana Nabi pun pernah memperlombakan kuda ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa anna Abdullah ibn Umar kana fi man sabaqa biha. Dan saat itu Abdullah ibni Umar termasuk yang ikut perlombaan tersebut. Ini semua menunjukkan bahwa perlombaan memanah, lalu menunggang kuda adalah satu ibadah ya satu perintah. Ketika kita berusaha untuk mempelajari, ikut latihan, tentunya ini bisa menjadi pahala yang besar ketika kita niatkan, kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa poin yang belum kita baca. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin gas deep fryer tipe AMKS G75 dari Maxindo. Kini untuk kebutuhan di usaha fast food skala resto dan cafe, atau untuk membuat aneka macam makanan dengan metode deep frying seperti fried chicken, french fries, nugget, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan deep fryer terbaru dari Maxindo ini, jadi lebih praktis, cepat, dan hasil lebih maksimal. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material yang berkualitas, sangat kokoh dan awet, mudah untuk dipindah tempatkan di berbagai model dapur usaha, multifungsi untuk proses penggorengan aneka macam produk makanan, kapasitas tangki hingga 25 liter, lebih banyak memuat makanan dalam sekali proses menggoreng, burner yang berkualitas dan efisien dalam konsumsi gas, membuat penggorengan lebih cepat panas, dan makanan jadi lebih cepat matang, dilengkapi dengan oil drain dan 2 keranjang untuk membantu penggorengan, high quality material, lebih berkualitas dibanding tipe sejenis, mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin kebutuhan produksi es yang higienis dan berbentuk sempurna untuk usaha kafe, resto, dan lain-lain, yang simpel, cepat, dan hemat energi? Gunakan mesin es maker MKS IM22 dari Maxindo. Memproduksi es secara langsung dari galon air mineral. Teknologi inovatif 2-in-1 dengan fitur multiguna, es maker, dan dispenser air. Material mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang awet. Menghasilkan es dalam 3 bentuk ukuran, yaitu small, medium, dan large. Desain ringkas dan elegan, dapat dipindah tempatkan di dapur atau ruang penyajian. Kapasitas produksi hingga 8 kg es per 24 jam. Konsumsi listrik lebih hemat. Inventaris yang sangat membantu usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk ibu-ibu di rumah, ayo membuat aneka produk sajian rumah tangga yang menyehatkan seperti roti, cake, bubur, yogurt, dan lain-lain.
dengan resep dari dapur sendiri, lebih mudah dan menyenangkan dengan mesin Macbread tipe ARDBM 55X dari Maxindo. Multifungsi untuk memasak aneka panggangan dan hidangan sehat di rumah. Desain mesin elegan dengan material standar food grade yang awet dan higienis. Bawel dari bahan teflon berkualitas. Dilengkapi dengan LCD digital dan tombol pengontrol otomatis berupa slide button yang nyaman. Praktis memasak hanya dengan sekali tekan. Multifungsi untuk aneka kebutuhan, mulai dari fungsi otomatis untuk membuat roti, fungsi mixer untuk membuat adonan, fungsi baking untuk pemanggang, fungsi stir fry untuk menumis, fungsi fermentasi untuk mengembangkan adonan, dan fungsi membuat es krim. Dilengkapi 25 menu untuk memasak otomatis dan berbagai fungsi lainnya. Dengan fungsi sensor program yang dikombinasikan dengan timer, dapat membantu proses penggunaan di tengah kesibukan rumah tangga. Konsumsi listrik yang sangat hemat, mudah dan aman digunakan. Pilihan tepat untuk dapur keluarga modern. Gratis ice barrel untuk membuat es krim. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja, pendalilan dari Profesor Dr. Mustafa Dib di bab akikah, dan juga sedikit tadi pembahasan dari kitab kompetisi dan adu ketangkasan menaiki berkuda dan memanah. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami, baik telepon maupun pesan singkat. Ada Ibu Ita di Medan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, apabila Ustaz kita mau bersedekah kepada orang susah, tapi orang susah ini masih menghalalkan musik dan kita masih berbuat syirik, apakah boleh kita bersedekah dengan orang seperti ini, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Satu lagi Ustaz, apakah boleh kita Ustaz minta bantuan untuk membangun masjid, sementara sebelumnya masjid itu sudah ada, masih layak pakai, tapi karena tidak cantik dan tidak mewah, masjid yang lama itu dihancurkan. Kita mau bangun yang baru tapi nggak punya uang, jadi akhirnya kita minta-minta. Apakah boleh hal seperti itu, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya udah Ustaz, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kulu ta'amaka illa taqiyan. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Jadi cari sahabat ya yang beriman kepada Allah. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi bersahabat adalah dengan orang yang beriman. Dan yang kita berikan makanan dari harta kita hendaknya adalah orang yang bertakwa. Tentunya hadis ini menjadi semacam rambu kita di dalam bersedekah. Hendaknya ketika kita bersedekah, kita melihat kepada siapa kita bersedekah. Ketika orang yang kita sedekahi adalah orang yang ahlul ibadah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah yang kita berikan baik berupa harta dan makanan akan dia gunakan untuk beribadah. Tenaga yang dia dapatkan dari makanan itu akan dia gunakan untuk beribadah, ya, untuk sholat, berpuasa dan lain sebagainya. Oleh karenanya
ketika kita bersedekah hendaknya kita bisa lebih selektif lagi. Artinya melihat, oh ini saudara saya, dia Masya Allah beriman, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan Nabi berpesan kepada saya agar saya membantu mereka, orang-orang yang bertakwa yang tidak mampu, yang mereka yahsabuhumul jahiluna agniya minat ta'affuf. Orang-orang kaya menganggap mereka ini, orang-orang yang tidak tahu menganggap mereka ini kaya. Sebenarnya bukan kaya, tetapi mereka menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta. Itu Allah suruh kita untuk memperhatikan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang dari luar seperti kaya, cukup, padahal bukan kaya, bukan cukup. Ya, mereka terlihat seperti kaya dan cukup minat ta'affuf. Karena mereka menjaga iffah, menjaga kehormatan, tidak mau meminta-minta kepada manusia. Itu yang kita cari. Pesan Allah begitu di dalam Al-Quran. Cari yang seperti itu. Ya, orang-orang yang ahlul ibadah, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menuntut ilmu, tertahan dari bekerja dikarenakan apa? Aktivitas dia dalam di sekitar ibu banyak orang-orang yang mengajar Al-Quran. Aktivitas kerja dia terhalang dikarenakan dia mengajarkan anak-anak TPA, ya. Dan dia mendapatkan gaji ya sebagaimana kita maklumi tidak seberapa. Tapi dia tidak mau meminta-minta. Karena dia menjaga kehormatannya. Allah berpesan di dalam Al-Quran yang seperti itu yang kita bantu. Ya, adapun kalau ibu tahu bahwa dia adalah orang yang melakukan kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ya, kalau memang yang akan disedekahkan tidak banyak, ya lebih baik selektif saja. Selektif diberikan kepada orang yang memang lebih berhak untuk mendapatkannya. Kecuali kalau banyak sedekah kita berikan kepada mereka, kepada kaum muslimin misalnya, ya, dan tentunya kita punya kewajiban menasihati mereka, mengingatkan mereka agar mereka sholat, agar mereka meninggalkan kesyirikan dan lain sebagainya. Ya, atau kita tidak mungkin misalnya meneliti si A si B bagaimana, ya sudah. Kalau kita lihat, kita hukumi secara zahirnya, adapun masalah dia di belakang, di hatinya, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau memungkinkan kita untuk selektif, ya selektif. Ya, agar lebih bermanfaat. Tadi hadisnya sudah kita baca ya, jangan kalian bersahabat kecuali dengan mukmin, jangan ada yang memakan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Membangun masjid, padahal masjid yang sebelumnya bagus, tapi tidak mewah. Ya. Ini tentunya satu hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ini fenomena akhir zaman kata Nabi. Yatabahan nasu fil masajid. Di mana manusia bermegah-megahan dengan masjid. Ya, tetapi sedikit yang mau memakmurkan, yang mau menjadikan masjid itu hidup dengan ibadah, dengan kajian-kajian, sedikit. Ya, sedikit. Ya, kalau ada orang yang azan pukul 11 atau pukul 10, jadi pukul 10 siang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka satu kampung akan datang ke masjid. Kalau azannya jam 10, ya, ini bisa dicoba di rumah. Azan jam 10 siang, itu orang akan ramai datang ke masjid. Mereka katakan, siapa ini orang gila yang azan jam 10? Masih 2 jam lagi zuhur. Tetapi anehnya ketika azan zuhur tepat pada waktunya, mereka tidak datang. Ya, mereka tidak datang. Akhirnya kita bingung ini. Giliran azan jam 10, jam 9, rame datang ke masjid. Ada apa kok jam 9 sudah azan. Tapi giliran azan tepat pada waktunya jam 12 misalnya lewat 5, lewat 10, malah tidak ada yang datang ke masjid, sepi. Ya, akhirnya orang yang azan itu berkata, jadi sebenarnya siapa yang gila? Siapa yang tidak waras? Ya. Aku azan jam 10, kalian rame datang ke masjid. Aku azan jam 9 pagi, rame datang ke masjid. Tapi aku azan tepat pada waktunya, kalian tidak datang ke masjid. Ya. Tentunya ini perbuatan mubazir. Kalau masjid masih layak, masih bagus, tiba-tiba dengan alasan kemewahan diruntuhkan lalu dibangun lagi. Ini kita khawatir jadi proyek saja, proyek jangka panjang. Ya, tentunya ini tidak boleh seperti itu. Ya sudah, kalau memang masih layak,
Ya, kita bacalah bagaimana dahulu masjidnya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita baca dalam sejarah bagaimana kesederhanaannya. Bukan bangunannya yang terpenting ya. Penting bangunan, tapi ada yang lebih penting dari itu, ya. Bagaimana kita memakmurkan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah." Ya, sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang-orang yang amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang lebih penting daripada kemewahan fisik, yaitu kemewahan amal. Kemewahan makmurnya satu masjid itu yang lebih penting daripada bangunan. Ya, bangunan akan hilang, akan rusak, tetapi ketakwaan, ya, ibadah itu akan mendatangkan keberkahan atas satu daerah. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ana punya usaha akikah dan salah satu yang menjadi kendala kami adalah jika ada orderan banyak maka menjadi sangat sulit untuk kami memasak domba akikahnya satu persatu. Pertanyaan Ana, bolehkah daging hasil potongan domba akikah dari beberapa pembeli Ana masak berbarengan di satu kuali sehingga domba milik si A, B, C tercampur dalam satu kuali yang nantinya pembagian daging yang telah masak sesuai dengan porsi masakan yang telah dibeli? Allah alam bisawab ya, hakikatnya kan menyembelih. Hakikatnya menyembelih. Adapun masalah teknis memasak, ya selama bisa ditakar dengan takaran atau pembagian yang benar, ya Allah alam bisawab, saya lihat tidak ada masalah ya. Walaupun yang bagus ya satu kuali ya satu kuali itu satu kambing sebagai bentuk menyempurnakan amanah. Ya, menyempurnakan amanah. Tapi kalaupun tidak mungkin, asal takarannya benar, takarannya sesuai dengan hak pembeli, ya saya rasa Allah alam bisawab ya, tidak ada masalah menurut saya ya, tidak ada masalah. Walaupun sebagai bentuk kehati-hatian lebih baik dipisah untuk menyempurnakan hak mereka, ya, untuk menyempurnakan hak mereka. Ya, lebih baik menurut saya adalah dipisah. Itu lebih selamat dan lebih hati-hati. Allah alam bisawab. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Umi dari Sumatera Barat. Silahkan Ibu Umi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan masalah korban Ustaz. Baik. Kan korban itu biasanya kita kembali di kampung tempat tinggal, ya sebenarnya tinggal saya berkorban berapa lama gitu. Jadi akhir-akhir ini saya korban melalui dari terbenci itu melalui TV, sudah melalui yayasan. Jadi diserahkan ke yayasan televisi ini, kemudian untuk diberikan tidak terpencil korban itu. Jadi saya sudah berapa kali melaksanakan. Namun demikian Ustaz, orang kampung saya menuntut agar kembali di kampung. Orang tua tinggal saya minta korban tempat tinggal saya. Sedangkan Ustaz, di kampus itu korban sudah banyak Ustaz. Dagingnya tak banyak Ustaz, itu orang itu. Demikian tempat tinggal saya itu orang semakan daging semua Ustaz. Banyak daging terima Ustaz. Jadi saya pikir orang yang terpencil itu kan tidak dapat daging. Mungkin bukan begitu. Jadi saya pikir dapat saya serahkan kepada orang kampung, orang dari terpencil itu Ustaz. Yayasan terima di Padang. Sebenarnya lah pokoknya. Bagaimana yang baik Ustaz? Baik Ibu. Saya ingin kamu mereka di kampung atau langsung serahkan ke daerah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hukum asalnya sedekah, kurban itu dilakukan di tempat kita tinggal. Ya, tu'khad min agniyaihim wa turad ila fuqaraihim. Diambil dari orang yang kaya di antara mereka, dikembalikan kepada orang yang miskin di antara mereka. Hukum asalnya begitu. Hukum asalnya di mana kita tinggal, di situ kita berkurban. Ya, di mana kita tinggal, di situ kita berzakat, berinfak, bersedekah. Karena di dalam syariat itu ada rawabit, ya, ada ikatan-ikatan persaudaraan yang begitu kuat. Ya. Tetapi di dalam kondisi surplus kebanyakan yang bahkan menjadi sangat berlebihan, ya,
Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dahulu kami 1 ekor 1 keluarga. Kalau sekarang ya manusia bermewah-mewahan, ada 7 anggota keluarga, satu-satu mereka berkurban. Artinya kelebihannya sangat banyak. Maka dalam kondisi ini saya rasa lebih utama kita serahkan kepada daerah-daerah terpencil yang membutuhkan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke satu masjid, ya, itu kurbannya luar biasa. Kambingnya mungkin sekitar bisa mencapai 70. Sapinya bisa 30, 40, banyak sekali, luar biasa. Tetapi miris, ketika kita datang ke pinggiran, saya datang ke pinggiran di menjelang Idul Adha, seminggu atau berapa waktu sebelum Idul Adha saya datang. Ya, memang ada tempat yang biasa saya isi pengajian di daerah Jabotabek ini, daerah Bogor lah ya. Itu mereka katakan, Ustadz, kami minta tolong ya, kalau nanti di Jakarta ada yang ingin berkurban, diarahkan ke kami. Masya Allah, insya Allah kalau ada yang mau berkurban, saya arahkan ke sini. Memang tahun kemarin berapa? Cuman 3 ekor kambing, Ustadz. Jumlah penduduk, sekian puluh, sekian ratus kepala keluarga. Jadi kontras. Kalau yang di sana biasanya di perumahan-perumahan luar biasa semangatnya. Dan kadang dibagikan juga warga-warga sekitar, kebanyakan ya menengah ke atas ya. Ada juga yang ke bawah tapi tidak terlalu signifikan saya rasa. Tetapi yang jelas-jelas membutuhkan kadang malah tidak mendapatkannya. Oleh karenanya kalau memang di satu tempat sudah sangat berkecukupan, sangat banyak yang yang disembelih, maka saya rasa tidak ada masalah kalau kita alihkan ke tempat yang lain. Ya, tidak ada masalah kita alihkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Itu saya rasa lebih baik ya daripada kita menyembelih di tempat kita, padahal di tempat kita sudah sangat banyak, padahal di tempat yang lain ada kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Saya rasa nggak ada masalah ya dipindahkan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang lebih utama untuk akikah anak laki-laki, kambing atau domba? Apakah nilainya sama di antara hewan ini? Mohon penjelasannya. Itu sudah kita bahas ya di bab ketika kita dulu membahas masalah kurban. Kita pernah membahas masalah kurban, bahwa domba itu lebih utama dibandingkan kambing. Kenapa domba lebih utama? Karena itu yang biasa disembelih oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW doha bikabsyaini amlahaini akranaini. Ya, dahulu Nabi itu biasa menyembelih domba yang gemuk, yang memiliki 2 tanduk yang sempurna dan bulunya berwarna putih. Ya, domba itu lebih utama. Ya, domba lebih utama dari kambing. Itu yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dan memang dari sisi harganya pun dan dari sisi kualitas, tukang sate kadang kita ngobrol, sate Pak bagusan apa Pak? Ya domba katanya. Dari sisi baunya, dari sisi serat dagingnya dan lain sebagainya, domba lebih utama. Allah a'lam bishawab. Lalu jarak berapa kilo sholat sudah diperbolehkan untuk mengqashar? Ya jarak safar. Ya jarak safar itu ya sekitar berapa? 70 kilo kurang lebih. Dan itu pendapat jumhurul ulama. Pendapat mayoritas para ulama, arba'atu burud, yaitu sekitar 70 sekian kilo. Kalau kita sudah safar sekitar 70 sekian kilo, maka kita sudah boleh mengqashar sholat. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, dari Ummi di Sumatera Barat Selatan. Di kampung saya setiap sholat ada kunutnya, tapi bukan kunut nazilah, karena sebelum Covid juga begitu. Apakah ada tuntunannya? Allah a'lam bishawab, tidak ada tuntunan. Ya kalaupun kita ingin tiap hari kunut, ya itu harus ada sebabnya, kunut nazilah misalnya. Adapun tidak ada sebab nazilah, tidak ada musibah, dan itu dilakukan terus-menerus, tidak ada hentinya, ya kita khawatir itu jatuh ke dalam perkara yang baru dalam agama. Ya, bahkan Abu Hanifah misalnya berpendapat kunut subuh itu kalau terus-menerus bid'ah. Abu Hanifah
Walaupun Imam Syafi'i berkata sunnah. Kalau Imam Ahmad berkata kunut itu kalau ada musibah saja. Ya. Lalu bagaimana kalau tiap waktu? Ini saya rasa satu perkara yang baru dalam agama. Kunutnya ada, tetapi menjadikan kunut sebagai sesuatu yang rutin di salat 5 waktu ini menyelisihi sunnah. Dan ini masuk kategori perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dan itu tidak boleh. Ya, karena mengada-ngadakan sesuatu dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu ritual ibadah yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Begitu kata Nabi SAW. Allah alam bisawab. Apakah mendengarkan ayat-ayat ruqyah di YouTube itu termasuk minta di ruqyah? Ya tidak, sekedar mendengar. Dan itu ayat Al-Quran didengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kalian ayat Quran, maka dengarkan dan simak. Kalau minta di ruqyah, datang, ya fulan, tolong ruqyah saya, meminta. Adapun memperdengarkan, ya sekedar memperdengarkan, nggak ada masalah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kambing atau sejenisnya yang udah beranak untuk dijadikan akikah? Allah alam bisawab, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, ya. Tetapi memang ya bagusnya dari sisi kelayakan ya lebih baik anaknya dibiarkan lahir dulu, ya. Tetapi secara syariat tidak ada larangan. Bahkan ada hadis yang berbunyi zabihatul zabihatu janin atau kama qala Rasulullah. Sembelihan atas ibunya adalah sembelihan atas anak-anaknya. Kecuali kalau ketika disembelih ibunya si anak itu keluar. Ya, maka kalau keluar dalam kondisi hidup, ya, maka kalau mau dimakan ya disembelih. Kalau tidak ya dipelihara misalnya, kan begitu. Tapi sembelihan untuk ibu itu sudah sekaligus sembelihan untuk anaknya. Ya, kalau kondisi anaknya mati di dalam, maka yang mewakilinya adalah sembelihan ibunya. Artinya boleh kita konsumsi. Begitu kata Nabi SAW. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Silahkan Ibu. Sampai berapa batasannya, umur berapa batasannya orang salaman yang diharamkan? Bersalaman yang diharamkan. Ada pembatasan umur gitu. Batasan umur atau batasan apa Ibu? Pembatasan umur, entah umurnya sudah 60 ke atas, nggak apa-apa bersalaman, entah terus nggak bisa bersalaman gitu. Baik, masalah bersalaman Ibu ya? Ya. Baik, itu saja Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya ada hadis ya bahwa bersalaman laki-laki dan perempuan, apalagi yang bukan mahram, itu dilarang. Berdasarkan hadis ya bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, seandainya diletakkan besi yang panas di atas kepalaku, itu lebih ringan bagiku daripada menyentuh wanita yang bukan mahramku. Oleh karenanya dalam hukum agama, seorang laki-laki tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, walaupun ya bertingkat. Ada yang masih muda, masih gadis, tentu larangannya lebih besar. Karena dia bisa mengakibatkan syahwat dan bisa menjadi jalan menuju perzinahan. Apakah hukum wanita muda disamakan dengan nenek-nenek 80 tahun? Tentunya tidak. Masing-masing memiliki ketentuan syariat. Ya, misalnya di dalam Al-Quran itu di surat surat An-Nur ya Allah katakan walladina saya lupa ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, dan wanita-wanita yang sudah tidak haid, kata Allah, falaisa alaihinna junahun ayyadha'na thiyabahunna ghayra mutabarrijat bizinah. Ya, dan wanita-wanita yang sudah tua, sudah sepuh, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan hijab mereka, walaupun para ulama nanti berkata hijab itu artinya penutup wajah.
ya selama mereka tidak tabarruj. Artinya ada perbedaan hukum antara wanita-wanita yang masih muda yang bisa menarik perhatian dengan ibu-ibu yang sudah tua sekali, sudah sepuh, ya tentunya hukum mereka berbeda. Ya kalau wanita-wanita masih muda tentunya syahwat bisa bisa membangkitkan syahwat dan lain sebagainya, tentunya dilarang secara mutlak, tidak boleh kita, ya kecuali yang sifatnya mahram. Yang bukan mahram tidak boleh kita bersentuhan. Adapun yang sifatnya nenek-nenek sudah sangat tua sekali, ya itu hukumnya ya Allah alam bisawab diringankan. Walaupun selama kita bisa menghindar, tentunya kita menghindar, ya. Tapi kadang kita berhadapan dengan dengan urf, kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya, sekedar kita bersentuhan tanpa syahwat, dan juga sekedar kita memberikan rasa penghormatan kalau dia sudah 80, 90. Allah alam bisawab, saya rasa hukumnya tidak sama seperti larangan menyentuh seorang gadis yang masih muda. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حميم تنزيل الكتاب من